Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat datang di perayaan Natal Osaka. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Osaka Talk Show, Hari Natal Osaka bersama. Baik, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021 dengan saya Rachel yang akan membantu acara pada hari ini. Dan seperti yang kita sudah ketahui bahwa Natal tahun ini sedikit berbeda dari Natal sebelumnya karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi tetaplah kita semangat karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama. Dan di sini sudah hadir narasumber kami, yaitu Pak Julianus Kasman sebagai guru agama Katolik di SMA Negeri 1 Kota Selatan. Selamat hadir Pak, selamat pagi. Terima kasih banyak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di talk show hari ini. Terima kasih juga, Rachel. Ya. Apa kabar Pak? Baik-baik, syukur kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita saat hari. Ya. Mudah-mudahan Rachel dan teman-teman juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih banyak Pak. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Natal tahun 2020 memang sedikit berbeda. Dari Bapak, bagaimana Bapak merayakan Natal tahun lalu? Ya, baik, terima kasih Rachel. Pertanyaan yang sederhana tapi faktual ya. Dalam situasi normal, biasanya Natal itu suatu perayaan yang ditunggu-tunggu. Bukan cuma di SMA 1 Kota Selatan saja, bukan di keluarga kita saja, tapi mendunia ya, secara global. Sebagai perayaan yang ditunggu-tunggu, tentu banyak persiapan jasmania, persiapan material, persiapan mental, persiapan iman, dan persiapan lainnya, layaknya sebuah pesta yang ditunggu-tunggu. Itu situasi sebelumnya. Tetapi kalau dikaitkan situasi sekarang dalam tanda kutip, yaitu situasi pandemi COVID-19, tidak bisa disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, walaupun berbeda dalam cara, tapi tetap sama dalam makna. Karena yang dikatakan perayaan iman itu bukan hanya tertata dalam panca indera saja, tapi juga terindrai oleh mata iman kita. Makanya saya berani mengatakan boleh beda dalam cara, tapi tetap sama dalam makna. Berarti bentuknya bisa berbeda, tapi esensinya tetap sama ya Pak? Seperti itu. Ya, seperti itu. Apa yang dikatakan beda dalam cara, atau apa yang dikatakan beda dalam bentuk, ya? Yang dikatakan beda dalam cara dan bentuk saya refleksikan selama ini, misalnya jumlah umat yang hadir dibatasi, harus didaftar juga, baik melalui online maupun melalui manual gitu ya. Lalu wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib jaga jarak dalam duduk. Kemudian live streaming ya, istilah-istilah sekarang sudah global, sudah menjadi live streaming, mengantisipasi umat-umat yang tidak hadir dalam gereja ya. Jadi itu yang saya katakan berbeda dalam cara. Kemudian berbeda dalam suasana ya, suasana seperti yang saya katakan di awal tadi Rachel ya, suasana yang gembira, yang heboh, yang aduhai ya, diterjemahkan menjadi suasana yang tenang, refleksi, mendalam, dan lebih memahami makna daripada ekspresi ya. Jadi kesimpulan saya bahwa memang ada beda dari Natal situasi sebelumnya dalam situasi yang normal dengan situasi kita sekarang yang dalam situasi COVID-19 ya. Nanti kita akan melihat apakah maknanya di situ seperti dan seterusnya, dan juga apakah suasana umat juga turut mempengaruhi itu dan seterusnya. Kira-kira itu di catatan awal saya tentang mempertemukan perbedaan antara cara dan makna di situasi normal maupun situasi new normal sekarang ini.
Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana perasaan Bapak menanggapi adanya perbedaan Natal tahun 2020 ini? Apakah perasaan Bapak awalnya sedih atau gembira atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang menarik karena lebih ke dalam ya. Dunia perasaan itu dunia yang sulit ditebak, sulit dibahasakan, tapi hanya dirasakan. Kesulitan itu tadi saya akan coba merefleksikan bagaimana perasaan saya. Ya, saya sebagai guru di SMA 1 Kuta Selatan dan saya juga sebagai umat di gereja Satu Silvester Pecatu, jadi mempertemukan dua perasaan sebagai pendidik satu pihak dan sebagai umat yang bertanggung jawab di dalam gereja satu pihak. Lalu pihak yang ketiga di tengah situasi yang terkendali, lalu hati-hati pula. Jadi itu membuat perasaan saya itu benar-benar refleksi, terkendali dan hati-hati. Apa maksud hati-hati? Jadi hati-hatilah mengkomunikasikan diri dengan siswa di sekolah, bagaimana merayakan Natal secara wajar dan secara hati-hati. Lalu bagaimana juga berlibur dengan keluarga, tetap terkendali dan tetap hati-hati. Itu posisi saya sebagai guru di SMA 1 Kuta Selatan berhadapan dengan siswa-siswa saya. Tetapi situasi yang kedua, saya sebagai umat di gereja Satu Silvester Pecatu, saya hanya harus tanggung kor malam Natal. Namanya kor kan lebih dari 10 orang. Namanya kor. Lalu pesan dari pastor sebagai pemimpin gereja juga, Pak Ilianus, terkendali tapi meriah. Jadi sulit antara kendali dan meriah. Karena meriah yang saya pahami sebelumnya memang meriah-meriahan. Tapi meriah yang terkendali ini susah juga saya membahasakan dengan umat satu pihak, dengan saya satu pihak, dengan pemimpin gereja satu pihak, dengan satgas COVID satu pihak. Jadi meriah tapi terkendali. Ya. Jadi perasaan ini yang selalu kadang-kadang tidak bisa tidur, ya, karena tanggung jawab ada di kita, lalu juga resiko juga ada di kita. Jadi dipertemukan semacam itu. Tetapi yang saya syukur dan yang saya banggakan, rasa takut tidak ada. Itu yang saya banggakan. Rasa takut, kemudian rasa cemas, kemudian rasa yang membuat saya mundur itu tidak. Itu yang saya syukuri. Mungkin ini kalau kita refleksikan lebih jauh bahwa walaupun kita ditantang sekian sulit, tapi sebagai umat Tuhan tidak ada kata takut. Jadi dalam masa pandemi ini kita diuji dan kita dites untuk dapat melihat, ditantang untuk dapat melihat esensi dari hal ini, karena pasti dari semua hal yang terjadi ada makna di balik itu, dan dimana seperti kata Pak Ilianus, yaitu untuk memurnikan iman kita lagi, seperti ceritanya Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana mereka ditantang, yaitu diuji iman mereka. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Ya, sama-sama Reca. Sebelum itu, kami ada perwakilan dari kelas 10 ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Silakan. Oke, silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Matthew Christian Lusli. Matthew, ya, bisa dipanggil Matthew. Ya. Menurut Bapak, apa yang patut diubah dalam diri kita sendiri secara iman, supaya kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan dunia untuk tahun-tahun yang akan datang? Iya, pertanyaan ini lumayan sulit. Apa yang harus diubah dalam diri saya sendiri dalam kaitannya dengan iman di tengah pandemi? Ya. Mungkin dalam bahasa pendidikan sekarang, saya suka bahasa pendidikan sekarang, pendidikan karakter. Karakter itu harus diubah. Tidak ada cara lain. Karakter itu harus diubah. Karakter seperti apa? Ya, karakter seperti apa? Karakter cara berpikir, ya. Karakter cara berbicara, karakter cara belajar, karakter cara bergaul dengan orang lain, karakter cara bertindak dengan sesama. Harus dirubah. Apa yang dirubah? Orang yang berpikir negatif dirubah harus menjadi orang yang berpikir positif.
Orang yang berpikir pesimis diubah menjadi orang berpikir optimis. Mungkin kalian pernah baca The Power of Poet. Buku itu sangat bagus. The Power of Poet, ya. Poin-poin yang memiliki, ya, kalau kita lihat yang pembelajaran PowerPoint. Tapi apa kita mengerti tentang kata PowerPoint ini? Poin-poin yang memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu kekuatan yang mengubah. Itu yang dikatakan the power of poet. Ya. Jadi tidak perlu banyak kata, sedikit kata, tapi kata-kata punya kekuatan untuk mengubah. Jadi mengubah karakter berpikir negatif menjadi positif, karakter berpikir pesimis menjadi optimis. Itu baru karakter berpikir. Karakter berbicara, dari berbicara kotor, dari berbicara bohong, dari berbicara asal-asal bicara harus diubah. Sedikit bicara tapi bermakna, ya. Sedikit berkata-kata tapi kata-kata itulah mewakili diri kita sendiri. Ingat, setiap kata yang keluar dari dalam diri kita lah adalah diri kita juga. Orang filsafat mengatakan diri kita lebur dalam kata dan bahasa kita. Maka hati-hatilah berbicara, hati-hatilah berbahasa dengan orang lain, karena kata-kata itulah diri kita sendiri. Kata-kata kita jelek, maka kesimpulan orang diri kita adalah jelek. Kata-kata kita kasar, kesimpulan orang diri kita kasar. Dan memang kita kasar. Jadi apa yang kita katakan, itulah diri kita sesungguhnya. Tidak dapat dibohongi. Tidak dapat dibohongi. Itu dari segi perubahan karakter, dari segi kata-kata. Dari segi perilaku, ya, kalau pergi sembahyang, pakaian sembahyang, ya, berlutut di gereja, sopan, perilaku yang sopan, sikap bahasa tubuh yang baik, yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Itu sikap dan perilaku sebagai umat Tuhan. Sikap dan perilaku sebagai siswa yang sedang belajar, ya, sikap menghargai teman, menghargai diri sendiri, menghargai orang tua, menghargai guru, menghargai media-media yang kalian pegang itu harganya mahal, dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Jangan menyebar video-video yang merusak orang lain. Jangan menyebar hoax ke apa sekarang yang keren istilah. Pakailah itu untuk sarana belajar, pakailah itu untuk sarana berdoa, pakailah itu untuk pengembangan diri kita. Jadi hargailah media-media ini, hargailah ruangan ini, sekolah ini. Karena dengan ruangan ini kita dibentuk untuk menjadi orang. Saya bisa duduk di sini karena melalui ruangan juga. Sehingga Anda bisa mendengarkan saya, bisa meminta pendapat saya. Tidak mungkin saya kerja di luar, mari Pak, silakan. Tidak mungkin. Tentu saya sudah sekolah khusus tentang bidang ini. Dan dididik oleh guru saya, dididik oleh orang tua saya. Di kuliah di ruang seperti ini juga menggunakan media, tapi tidak secanggih ini. Maka logikanya Anda harus lebih hebat dari saya, karena Anda di media yang sangat luar biasa canggihnya. Saya media kampungan, tapi kenapa bisa jadi orang baik? Nah, kalau saya menggunakan media kampungan, tetap jadi orang baik, Anda harus lebih baik dari saya. Kalau saya cuma S2, Anda harus S3 dong. Karena saya di sarjana kampungan, tapi bekerja di kota besar. Anda di kota besar, maka harus bekerja di kota metropolitan. Jangan kerja di kampung lagi. Itu yang saya katakan, perubahan cara pandang, cara bersikap, cara bertingkah, ya, perubahan cara belajar. Dari belajar hanya mencari untuk lulus, belajar untuk memperluas wawasan. Saya bisa bicara gini karena punya wawasan yang luas. Wawasan luas dari mana? Baca kitab suci sebagai referensi iman, baca buku-buku moral sebagai landasan moral dan iman kita, baca buku-buku psikologi, baca buku-buku pendidikan, dan baca buku-buku perilaku sehingga saya bisa ngomong. Kalau saya bisa, apa yang saya ngomong? Apakah saya ngomong tidak tambah merusak orang? Ya, makanya saya mengharapkan, kebetulan masih kelas 10, masih jauh ke depan, belajarlah dulu di kursi, buka buku dan baca. Bukan untuk mendapatkan nilai, tetapi supaya ada istilah filsafatnya memanusiakan manusia. Memang kita manusia, tapi belum manusia sesungguhnya karena pikirannya masih
belum mengikuti zaman sekarang. Betul. Itu yang dikatakan memanusiakan manusia. Bukan berarti saya tidak manusia, bukan, memang sudah manusia. Tapi perlu diarahkan, perlu didampingi supaya memang manusia ini memang manusia yang berkualitas. Satu saja tapi jadi gitu. Daripada banyak tapi jadi sampah. Ya, itu yang saya katakan. Jadi karakter-karakter yang macam itu. Terima kasih Matthew, pertanyaan sangat bagus. Saya rasa berat pertanyaan ini tapi harus saya jawab. Ya, maka buku yang saya baca bukan buku sembarangan kalau menjawab pertanyaan macam itu. Ya, bahasa juga bukan bahasa sembarangan saya pakai, harus bahasa standar sesuai dengan muatan isi pertanyaan. Jadi kualitas-kualitas diri, termasuk kualitas berpikir, kualitas mental, kualitas berbicara, kualitas bertindak, kualitas berpakaian harus menjadi milik Anda dan milik saya, sehingga kita kemana saja berada dan siapa saja tidak perlu gemetar. Tidak perlu gemetar. Kita disuntik dengan alat lebih canggih, tidak perlu gemetar. Banyak wartawan kiri kanan tidak perlu gemetar karena kita sudah dibekali dengan cara berpikir, cara berbicara, cara bertingkah yang paling tidak memenuhi standar minimal. Cukup kok di atasnya. Masih ada lagi tentang pertanyaan itu. Mas sudah mengerti maksud saya. Ya. Baik, jadi kita harus mengetahui poin-poin dalam hidup kita yang kita harus ubah, yang mana yang kita harus perbaiki lebih lagi. Dari masa pandemi ini kita tentunya diberi lebih banyak waktu di rumah dan kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Dan tentunya juga kita harus menghargai setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus melihat dari sisi positifnya lagi, bagaimana cara kita bertindak, cara kita berbicara juga, dan tentunya cara kita berpikir. Ya. Baik, terima kasih banyak Matthew, terima kasih banyak Pak Yulianus untuk waktunya. Terima kasih sudah mau berbicara, sudah mau berbagi pendapat dan bertukar pikiran di sini. Baik, selanjutnya mari kita rayakan Natal Osaka ini dengan adanya pujian yang dibawakan oleh tim Praise and Worship dari Osaka. Baik, sekian, terima kasih banyak Pak. Baik, saya mengucapkan selamat merayakan Natal. Semoga dalam kelahiran dan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus membawa damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Satuan Pendidikan Distrik Pora Bali, yang kami hormati Bapak Pendeta Roy Siagian dan Bapak Yulianus yang telah meluangkan waktu memberikan pencerahan Natal bagi anak-anak kita semua. Yang kami hormati Ketua Komite beserta pengurus dan orang tua siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Bapak, Ibu guru dan pegawai SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Yang kami hormati pula anak-anak dan Bapak, Ibu guru umat Kristiani terkasih yang berbahagia pada saat ini, anak-anak OSIS dan seluruh siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang Ibu banggakan, cintai, dan kasihi. Hadirin yang berbahagia, di masa pandemi, anak